pada akhirnya beliau mengatakan sudah ada pengembalian 7,08 triliun. Subhanallah. Artinya sudah 7 triliun 80 juta. Nah, padahal di dalam delik korupsi yang namanya pengembalian itu tidak menghapuskan sifat kejahatannya, hanya meringankan pidananya. Kalau ada korupsi, pasti Pimpro sama bendahara proyek, betul kan? Dijadikan tersangka. Kenapa ini enggak? Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu Bapak Muhammad Taufik, Dr. Muhammad Taufik, Ketua Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia. Beliau memang domisili di Solo. Kemarin kita melakukan seminar, tapi beliau melalui Zoom, jadi kita perjelas sekarang. Seminar kita kemarin kan membahas tentang Mahfud MD hoax dalam menjelaskan tentang 300 triliun tidak jelas. Nah, saya mau tanya Pak Taufik bahwa dia melontarkan seperti itu sudah jelas dapat laporan dari PPATK secara jelas. Kok tahu-tahu hanya 2 hari kemudian semacam itu gitu loh. Ini apa yang mestinya dilakukan? Ya, saya membahasnya dari 2 hal. Satu tentang informasi. Kalau seorang pejabat negara menyebar informasi dan informasi itu kemudian menimbulkan keguncangan, ya. Tanggapan sedemikian rupa bisa dikategorikan itu menyebar hoax, ya. Saya ingin sampaikan hoax itu adalah deskripsinya satu dengan niat, dengan tujuan menyebarkan kabar, ya, baik sebagian atau seluruhnya, ya, yang berisi hal-hal yang tidak benar. Tidak benar itu artinya yang benar dikurangi atau yang tidak benar ditambahi. Nah, oleh karena itu ketika Pak Mahfud MD dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam, jangan lupa Pak Mahfud MD ini sekaligus sebagai Ketua Komite Tim Anti Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, artinya beliau dengan Ivan selaku Ketua PPATK. Tentu data itu bukan data yang ngawur, ya. Karena begini, basisnya data dari PPATK adalah mereka ini kebanyakan auditor. Auditor itu artinya ketika dia menyampaikan sesuatu, dia sudah memeriksa dulu, mengaudit dulu. Jadi tidak mungkin data yang disampaikan itu salah. Nah, kalau ternyata data itu sudah berulang disampaikan 2 kali setidaknya, satu disampaikan di Universitas Gadjah Mada, kemudian disampaikan di UI, nah artinya sudah tersebar, sudah menjadi rahasia publik. Dan beliau mengatakan di 2 kesempatan itu benar. Nah, artinya kalau kemudian benar ditambah lagi pada akhirnya beliau mengatakan sudah ada pengembalian 7,08 triliun. Subhanallah. Artinya sudah 7 triliun 80 juta. Nah, padahal di dalam delik korupsi yang namanya pengembalian itu tidak menghapuskan sifat kejahatannya, hanya meringankan pidananya. Oleh karena itu kalau kita melihat pendekatan ini dari kapasitasnya selaku Ketua Komite Anti Tindak Pidana Pencucian Uang, berarti fakta itu benar. Kalau tidak benar, dia akan kena pasal 14 ayat 1 dan pasal 14 ayat 2 Peraturan Pidana nomor 1 itu tahun 46 apa itu tentang penyebaran hoax. Hoax itu kan ada deskripsi, dia menyiarkan berita baik seluruhnya atau sebagian itu bohong. Tujuannya adalah ingin membuat keguncangan. Dan itu sudah terjadi. Kalau apa maksud kegoncangan itu? Kira-kira apa niatnya? Kegoncangan itu kan berarti dia ingin mengatakan kepada masyarakat negara ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau kemudian sedang mencari simpati masyarakat. Betul. Kalau tiba-tiba kemudian dia mengatakan itu tidak terjadi, berarti sudah terbukti menyebar hoax. Semua orang yang kemarin ditangkap itu Sri Bintang Pamungkas, Ahmad Dhani, terus kemudian Saganda Nainggolan, ya, Jumur Hidayat, dan sekarang yang menjalani proses persidangan ada namanya Gus Nur dan Bang Tri, itu kan kena hoax. Padahal disebut hoax itu kalau sudah ada pembandingnya. Nah, ini kan tidak ada pembandingnya. Sama dana ini tadinya ada, sekarang tiba-tiba tidak ada. Mestinya Pak siapa itu namanya Pak Mahfud MD
dijatuhi pidana, atau kalau tidak diperiksa. Siapa yang diperiksa? Kan ada yang mengatakan gini Mas, bahwa kalau Mahfud dapat laporan dari PPATK dan sudah mengatakan seperti itu, mestinya langsung menangkap Sri-Mulyani, takut menghilangkan barang bukti. Dan faktanya setelah pertemuan mereka bertiga terus ada penalaran seperti itu, betul nggak, Mas? Nah, saya coba ini terangkan yang kedua. Kedua, sekarang pasal apa yang mengharuskan Mahfud MD bertanggung jawab? Ini tidak sembarangan. Bahwa Undang-Undang 17 tahun 2003 pasal 35 ayat 2 tentang pengelolaan keuangan negara, kedudukan presiden itu adalah penanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Sri Mulyani adalah bendahara umum negara. Nah, artinya nyambung dengan pertanyaan Anda ketika Anda mengatakan, jadi saya harus menjelaskan secara akademis dulu, bukan langsung saya tidak suka sama Sri Mulyani, tapi ada payung hukum. Di Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara, presiden itu adalah pengguna anggaran dan pengguna anggaran umum ya negara, dan Menteri Keuangan itu bendahara umum keuangan negara. Nah, artinya di dalam tataran teknis ini secara hukum mereka bertanggung jawab. Jadi kalau uang itu tadinya dikatakan digelapkan dan ada sudah sekitar 192 laporan sejak tahun 2009 sampai 2017, berarti kan ini fakta. Kalau tidak fakta, Mahfud MD ditangkap dong, menyebarkan hoax. Oleh karena itu menurut saya supaya tidak hanya berhenti di sini, sebaiknya memang Sri Mulyani diperiksa, dan saya mengatakan ini bukan delik aduan. Bedanya delik aduan dan delik umum itu apa? Kalau delik aduan itu hanya bisa dituntut kalau ada orang yang merasa dirugikan, pencemaran nama baik, penghinaan dan sebagainya. Tetapi karena ini delik korupsi itu unsurnya ada 4. Satu, perbuatan melawan hukum. Korupsi itu pasti merupakan perbuatan melawan hukum. Yang kedua, bahwa ada unsur menguntungkan, merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kan sudah terpenuhi ini. Dan yang keempat itu tidak bermanfaat. Jadi dari 4 fakta unsur-unsur ini sudah terpenuhi, karena itu inilah yang disebut perkara ini korupsi. Yang ada tambahan ngeri-ngeri sedap nih ya. Pernyataan Rocky Gerung karena ini sudah beredar Pak ya. Mendesak Mahfud MD tentang persoalan ini. Dia mengatakan bahwa bukan saya berhenti sebenarnya. Cuma kalau saya teruskan, ini takut mengenai sampai ke Presiden Jokowi. Nah, itu gimana Pak? Kalau memang itu benar perkataan Mahfud seperti itu Pak? Ya, karena itu sudah saya bilang, penanggung jawab keuangan negara ada di pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara. Presiden itu penanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan adalah bendahara keuangan negara. Jadi mereka pas bertanggung jawab. Jadi kalau saya melihat ini skandal. Ini skandal besar kalau Watergate itu menghancurkan Richard Nixon, dia harus mengundurkan diri ya. Kemudian Bill Clinton itu juga kena skandal, dia mengundurkan diri. Sudah seharusnya juga, karena payung hukumnya jelas bahwa itu sebuah perbuatan yang memenuhi unsur baik material maupun formil. Artinya Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara, presiden itu penanggung jawabnya. Kemudian bendahara umum ini orang yang mengelola. Dia Jokowi ini pimpinan proyek, ini bendahara proyek. Kalau itu dikatakan proyek, jadi pas. Jadi apa yang disampaikan Refli Harun, Rocky Gerung, dengan apa yang saya sampaikan itu pas. Karena memang Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara, presiden itu penanggung jawab, dan bendahara umum keuangan negara adalah Sri Mulyani. Kalau ada korupsi pasti Pimpro sama bendahara proyek, betul kan? Dijadikan tersangka. Kenapa ini enggak gitu loh. Jadi kalau ternyata ini tidak dituntaskan, mengulang yang sama di masa SBY. Taufik, luar biasa. Terakhir nih, saran, masukan, rekomendasi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh rakyatnya? Pertama, rakyat harus melakukan extrajudicial, karena tidak mungkin Anda menuntut Kapolri, Anda tidak menuntut KPK, KPK-nya juga polisi, Anda tidak menuntut PPATK, PPATK-nya tadi adalah sekretarisnya Mahfud MD di dalam komite penanggulangan anti pencucian uang. Jadi secara faktual atas dasar itu ya Menteri Keuangan mundurkan diri, Jokowi mundurkan diri ya.
Kalau tidak mau ya sudah, kita people power. Iya. Jangan lupa people power itu bukan kejahatan, tapi itu namanya ekstra parlementer. Nanti Dan penelitian itu diatur oleh undang-undang. diperbolehkan. Itu secara konstitusi tidak Ya, yang melanggar. tidak diperbolehkan itu memperpanjang masa jabatan. Kalau mempercepat jabatan karena melakukan kejahatan itu diatur. Diatur gitu kan. Ya, Iya, tegas sekali. Terima kasih Pak Taufik. Alhamdulillah mengobatin kekurangan Iya. apa itu komunikasi kemarin kita. Sudah jelas dari beliau, pemirsa, rakyat yang cinta keadilan. Insya Allah ya persoalan ini. Jadi Pak Mahfud tidak boleh maju mundur lah. iya. Ya. Kalau maju aja. Kalau maju aja dan Pak Mahfud kena undang-undang menyebar. iya, lebih baik Anda tetap apa itu dilulukan masyarakat karena membongkar ini adalah suatu kejahatan yang memang harus diselesaikan. Semoga Allah melindungi kita dan Amin. tetap mempercepat Indonesia untuk jauh lebih baik. Terima kasih Pak Taufik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.